Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Rahman Rizky Munti. Saya berasal dari Takengon, tepatnya Aceh Tengah. Saya dari Prodi Budidaya B. Saya sedang menjalani perkuliahan di Politeknik Kelautan dan Perikanan Aceh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul Teknik Pembesaran ikan nila. Ikan nila merupakan ikan yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, permintaan ikan di pasar mengalami kenaikan setiap tahunnya. Sehingga budidaya ikan nila perlu ditingkatkan lagi, terutama pada proses pembesaran ikan nila. Tujuan dari praktek kerja lapangan ini adalah mengetahui secara langsung bagaimana proses pembesaran ikan nila. Kegiatan pembesaran ikan nila meliputi persiapan kolam, penebalan benih, pemberian pakan, pengelolaan kualitas air, pengendalian hama dan penyakit, serta pemanenan. Di sini saya akan membacakan rumusan masalah. 1. Bagaimana cara melakukan penebaran benih? Yaitu dengan melakukan aklimatasi terlebih dahulu, guna menentukan keberhasilan pada kegiatan pembesaran ikan nila. 2. Apakah tujuan dari aklimatasi? Tujuan aklimatasi adalah untuk menyesuaikan kondisi lingkungan yang baru dengan lingkungan sebelumnya. Dengan kata lain, suhu air dalam kantong plastik disertakan dengan suhu air di dalam kolam pembesaran. Nomor 3, apakah fungsi dari pemberian pakan 2 kali sehari dengan dosis sebanyak 3%? Fungsinya yaitu pemberian pakan pagi dan sore sebanyak 2 kali sehari dengan dosis 3% dari bobot ikan, mampu meningkatkan berat tubuh ikan nila secara optimal. Tujuan penelitian saya untuk mengobservasi suatu pengamatan secara langsung pengambilan dengan pihak terkait. Data yang terkumpul antara lain profil unit usaha, proses persiapan kolam, pembesaran ikan, penebaran benih ikan, pengelolaan ikan, pengelolaan kualitas air, pengendalian hama, pemanenan, dan pemasaran ikan. Penebaran benih yang ditebar sebaiknya diaklimatasikan terlebih dahulu guna untuk keberhasilan suatu kegiatan pembesaran ikan. Penebaran pakan, ikan nila diberi pakan dengan dosis sebanyak 3% dari berat tubuh dengan frekuensi pemberian 2 kali, yaitu pagi dan sore. Pertumbuhan merupakan pertambahan ukuran, panjang maupun berat dalam suatu waktu. Untuk mengetahui pertumbuhan pada ikan, guna diperlukan sampling ikan setiap seminggu sekali. Sampling berguna untuk melihat apakah ikan bertambah berat atau tidak. Oksigen pada kolam pembesaran ikan nila sebesar antara 4,20 sampai 6,34 mg per liter. Suhu pada air kolam pembesaran ikan nila berkisaran 27,7 sampai 29,3 derajat Celcius. pH dalam kolam pembesaran ikan nila berkisaran antara 4,6,4 sampai 6,6.
Kecerahan pada kolam pembesaran ikan nila antara 31 sampai 32 cm. Untuk pengendalian hama dilakukan. Hama yang terdapat pada kolam ikan biasanya siput air dan kepiting. Pencegahan dapat dilakukan dengan pengeringan kolam dengan baik dan dengan pemberian zat-zat racun. Pemanenan ikan yang sudah mencapai ukuran konsumsi yang sesuai permintaan pasar dipanen dengan cara air dibuang, ikan diambil dengan cara disisir, yaitu menggunakan jaring yang dipegang oleh minimal 2 orang. Pemasaran. Sasaran pemasaran ikan nila yang dibudidaya adalah masyarakat sekitar. Harga jual ikan nila sekitaran 20.000 untuk ukuran 3 dan 25.000 untuk ukuran 5. Kesimpulan, hal ini dapat dilakukan dari pembesaran ikan nila. Pengelolaan kualitas air. Kesimpulan, hal yang dapat disimpulkan dari kegiatan pembesaran ikan nila adalah meliputi persiapan kolam, penebaran benih, pemberian pakan, pengelolaan kualitas air, pengendalian hama dan penyakit, pemanenan dan pemasaran. Permasalahan yang pembesaran ikan nila adalah banyaknya hama seperti siput pada kolam dan cukup sulit untuk diwasmi. Saran saya sebaiknya budidaya air lebih meningkatkan jumlah produksi ikan karena permintaan konsumen yang semakin meningkat. Selain itu, manajemen kualitas air perlu ditingkatkan lagi untuk menghindari adanya hama dan penyakit kolam di pembesaran kolam ikan nila tersebut. Mungkin sekian dari saya mempresentasikan tugas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.